Bung Rosal, jadi benar nggak kalau misalnya Undang-Undang Ciptaker ini sudah disahkan dan kemudian bisa diimplementasikan, maka investasi akan berduyun-duyun masuk ke Indonesia? Begini, Mbak Rosy, memang ada yang mengatakan, "Oh ini kan sedang Covid, buat apa kita ngomongin mengenai Omnibus Law?" Tapi ini kan harus kita lakukan, kalau nggak diceritain sama lagi. Begitu investasi mau masuk, kitanya nggak siap. Akhirnya masuknya ke Thailand lagi, ke Malaysia lagi, ke apa, ke negara-negara ASEAN lainnya lagi gitu. Nah, karena dari negara-negara seperti US, Eropa, kemudian Jepang malah memberikan insentif Lebih. untuk perusahaannya untuk keluar dari China sekarang. Karena mereka tidak mau terkonsentrasi global value chain-nya supaya pasoknya tuh di China. Di US aja ada 1.000 perusahaan. Itu saya dilakukan reportnya dari American Chambers. European Chambers juga mengatakan seperti itu. JETRO, GGC itu juga mengatakan itu kepada kami. Dan malah dari Jepang memberikan hampir 2 triliun insentif untuk ini keluar. Jadi walaupun ini di masa pandemi, tapi opportunity itu ada gitu. Dan itu kita harus aktif, kita harus grab itu. Jadi kalau kita nunggu nanti sesudah pandemi ini kita baru bahas Omnibus Law, kan kita Terlambat. di kapan ini akan selesai, dan ceritanya akan sama lagi. Ya kita ketinggalan kereta lagi, kita nggak mau seperti itu. Oke. That's why we need to prepare ourselves gitu. Ya. Ini kita bicara soal iklim investasi. Saya ke Pak Menko Perekonomian. Pak Menko, Pak Erlangga, diberitakan bahwa ada baru-baru ini ada 35 investor yang mewakili investasi atau asset under management AUM senilai 4,1 triliun dolar Amerika Serikat membuat surat terbuka yang kira-kira pernyataannya adalah justru karena peraturan ini investor itu enggan menanamkan uang di Indonesia karena kata mereka kira-kira gini Pak Erlangga, investor khawatir menanam uang di Indonesia ini karena Undang-Undang Cipta Kerja akan berdampak parah terhadap sektor lingkungan, alam dan ketenaga kerjaan. Artinya jika ada suara ini tidak secara otomatis investasi asing itu atau investasi asing akan berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Apa tanggapan Pak Menko? Jadi pertama terkait dengan hal tersebut memang yang bersangkutan membaca draft lama. Jadi bukan yang disahkan. Bukan yang disahkan. Itu adalah draft awal yang belum dibahas di DPR. Nah, memang ada persepsi demikian walaupun itu tidak tepat. Kedua, dengan disahkannya Cipta Kerja, ini akan dibentuk yang namanya Sovereign Wealth Fund. Nah, Sovereign Wealth Fund itu adalah yang ditunggu oleh para investor. Nah, Sovereign Wealth Fund itu Bapak Presiden ingin diberi nama Otoritas Investasi Indonesia. Nah, Otoritas Investasi Indonesia ini yang nanti akan menampung fund besar. Jadi kalau tadi Ibu kan udah bilang 4,1 billion besar. Nah, Sovereign Wealth Fund ini adalah modal dari Indonesia sendiri adalah 5 billion. Indonesia punya kapital. Nah, kemudian ini akan mengundang ADIA, kemudian dari UAE, dari Amerika, dari Jepang, sehingga nanti aset under management-nya itu bisa jauh lebih besar dari itu. Nah, tentu ini yang diperlukan karena selama ini Indonesia tidak punya Temasek, Indonesia tidak punya GIC, Indonesia tidak punya Khasanah, Indonesia tidak punya 1MDB, sedangkan semua negara punya itu. Nah, dengan kita mempunyai Sovereign Wealth Fund, mereka merasa bahwa risk-nya Indonesia juga jaga, dan terkait tadi seperti terhadap lingkungan, AMDAL tetap ada. Jadi itu clear bahwa AMDAL tetap ada, dan kemarin juga dari World Bank dan beberapa institusi multinasional termasuk ADB mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Jadi clear malam hari ini Pak Menko mau mengatakan bahwa mereka telah membaca draft yang lama salah ya Pak ya. Jadi bukan itu yang disahkan undang-undang. Bukan itu yang disahkan. Baik,